Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhasabah diri SPS dari saya, Siti Fatimah Sari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 6 cara ampuh untuk membangun kedisiplinan diri yang konsisten. Jadi jika kita lihat apa alasan seseorang tidak bisa sukses, bahagia, atau sehat seperti keadaan saat ini dalam kehidupannya, terlepas dari banyak alasan. Mungkin hanya ada satu alasan sederhana, yaitu kurangnya kedisiplinan diri. Maksudnya di sini sama sekali tidak melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menikmati tingkat kesuksesan yang diinginkan. Coba kita pikirkan, apa yang benar-benar dibutuhkan agar kita sukses di semua bidang dalam kehidupan kita? Kemungkinannya bukan rahasia lagi. Semua orang tahu apa yang dibutuhkan untuk menyehatkan tubuh. Tapi berapa banyak orang yang sebenarnya menjalankannya? Semua orang tahu apa yang harus dilakukan untuk tampil lebih baik dalam pekerjaan mereka. Tapi berapa banyak orang yang masih belum melakukannya? Semua orang tahu makanan mana yang harus dihindari dan mana yang harus dimakan. Tapi kebanyakan orang juga tidak melakukannya. Singkatnya, semua pengetahuan di dunia ini tidak ada artinya jika kita tidak memiliki sikap disiplin untuk menggunakan pengetahuan itu. Albert Hubbard mendefinisikan disiplin diri sebagai kemampuan untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, kapan kita harus melakukannya, terlepas dari apakah kita menyukainya ataupun tidak. Ini adalah keterampilan yang diperlukan di atas hal lain untuk berhasil dalam usaha apapun. Kesuksesan dalam hidup berasal dari tindakan yang kita lakukan secara konsisten, dan hanya kedisiplinan diri yang memungkinkan kita melakukan itu. Inilah 6 cara ampuh untuk membangun sikap disiplin yang konsisten. Yang pertama, dari William Johnson, "If it's to be, it's up to me." Tidak peduli apa tujuan kamu dalam hidup, ada satu hukum besar yang harus kamu patuhi agar sukses, yaitu tidak ada orang lain yang bisa menaiki tangga kesuksesan untuk diri kamu. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, atau kesuksesan yang ingin kita raih. Dari hari kita meninggalkan rumah orang tua, kita memulai membuat pilihan sendiri, kita bertanggung jawab atas hidup kita dan pilihan yang kita buat. Ketika kita memilih pekerjaan, tempat tinggal, kampus, dan sebagainya, hanya kita yang dapat memilih bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Dan keputusan yang kita buat secara konsisten akan membuat dan mengubah hidup kita. Jika kita menginginkan kehidupan yang lebih baik, kita perlu membuat keputusan yang lebih baik. Kita bisa menyalahkan orang lain karena kurangnya hasil atau kebahagiaan sepanjang hidup kita. Tapi itu tidak mengubah apapun. Hanya kita yang bisa mengubah hidup kita dengan mengubah pilihan yang kita buat. Bertanggung jawab atas segala sesuatu dalam hidup, bahkan jika kita tidak dapat secara langsung mempengaruhinya. Sekalipun tidak dalam kendali langsung, kita dapat selalu memilih bagaimana tanggapan kita. Poin kedua, musuh terbesar dari kesuksesan. Menurut pembicara motivasi Brian Tracy, musuh terbesar dari kesuksesan adalah zona nyaman kita. Jika kita memilih apa yang menyenangkan dan mudah atas apa yang diperlukan, kita tidak akan pernah mencapai tingkat kesuksesan dan kebahagiaan yang dapat kita capai dalam hidup kita. Itu karena setiap kemenangan besar membutuhkan pengorbanan besar. Jika kesuksesan itu mudah, semua orang akan sukses. Tapi karena kesuksesan di bidang kehidupan, kita membutuhkan kerja keras dan pengorbanan. Kebanyakan orang tidak akan pernah bisa mencapai potensi penuh mereka. Kapanpun kita memutuskan untuk tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, kita tidak hanya membuang kesempatan kita untuk tumbuh sebagai pribadi, tapi juga kehilangan kepercayaan diri. Kita mulai menganggap diri kita malas dan tidak berhasil, dan citra diri itu yang akan menjadi kenyataan.
Untuk mencapai tujuan apapun yang kita miliki, ada 3 hal yang kita butuhkan. Yang pertama, visi yang jelas untuk apa yang kita inginkan. Yang kedua, rencana untuk sampai ke sana. Yang ketiga, tindakan besar yang terus-menerus diulang dari waktu ke waktu. 2 poin pertama mungkin adalah bagian yang mudah. Namun kebanyakan orang berjuang dengan poin ketiga, yaitu kerja keras. Tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kerja keras. Jadi kita perlu membangun kebiasaan dalam memilih apa yang sulit dan sangat perlu dilakukan daripada hanya kesenangan dan kemudahan. Mungkin dengan melakukan ini adalah cara yang paling pasti untuk sukses dalam hidup. Poin ketiga, berpikir jangka panjang. Mengutip dari Abraham Lincoln, cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya. Jika kita pernah bertanya-tanya, di mana kita akan berada 10 tahun dari sekarang, lihatlah kehidupan kita saat ini. Tindakan apa yang kita ambil untuk mewujudkan cita-cita kita? Berapa banyak buku yang kita baca untuk tumbuh sebagai pribadi? Dan berapa banyak hal baru yang kita pelajari? Dengan orang seperti apa kita bergaul? Apakah kita berusaha keras untuk mencapai tujuan kita hari ini? Orang sering berpikir bahwa kehidupan mereka akan tiba-tiba berubah melalui beberapa peristiwa menakjubkan di masa depan. Tapi bukan itu masalahnya. Hidup kita berubah hanya sejauh yang kita ubah. Jika kita tidak senang dengan keadaan kita saat ini, apakah kita mengambil tindakan untuk mengubahnya? Tidak ada yang akan berubah jika kita tidak mengubah apa yang kita lakukan setiap hari. Seperti yang Aristoteles catat lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan itu bukan tindakan, tapi kebiasaan. Cara yang bagus untuk menciptakan masa depan kita secara aktif adalah bertanya kepada diri sendiri. Yaitu, jika seandainya saya telah mencapai tujuan saya, bagaimana saya bertindak setiap hari? Buku apa yang akan saya baca? Seberapa sering saya bekerja? Dan bagaimana saya meluangkan waktu saya di kampus? Begitu kita menjawab pertanyaan ini, kita tahu apa yang harus dilakukan. Bertindaklah seolah-olah kita telah sukses. Poin keempat, hambatan adalah bagian dari kesuksesan. Dalam hidup tidak ada hal yang datang dengan mudah. Kita harus berkorban dalam bentuk waktu, usaha, rasa sakit, dan kerja keras jika ingin sukses. Akan ada banyak kemunduran, dan ketika kita merasa telah dekat dengan keberhasilan, akan muncul kesulitan untuk menguji seberapa besar kita benar-benar menginginkan kesuksesan tersebut. Baru setelah melewati suatu ujian dan tantangan lainnya, maukah kita tetap berjuang untuk menjadi sukses? Tragedi besar kehidupan adalah bahwa kebanyakan orang menyerah sebelum mencapai kesuksesan. Ingat, kapanpun kita mengalami kegagalan dan kesengsaraan, teruslah bangkit. Kesuksesan itu seharusnya sulit, karena itulah yang membuatnya begitu istimewa. Jika mudah, siapapun bisa melakukannya. Namun karena sulit, itu menjadi kesempatan kita untuk memisahkan diri dari orang-orang yang tidak menginginkan kesuksesan sebesar kita. Satu-satunya cara untuk tumbuh sebagai pribadi adalah dengan menghadapi tantangan besar dalam hidup dan bertahan cukup lama untuk sukses. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan atau seberapa sulitnya. Selalu ingat kata-kata pembicara motivasi Les Brown, ini belum berakhir sampai saya menang. Poin kelima, tulislah ulang yang menjadi tujuan kamu setiap hari. Untuk memaksimalkan kedisiplinan kita setiap hari, kita perlu mengingat gambaran yang lebih besar. Hanya dengan mengingat mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan, kita akan melakukan tindakan yang diperlukan dan menindaklanjuti meskipun itu sulit. Lagi pula, kita tidak bekerja begitu keras tanpa alasan. Kita memiliki tujuan spesifik bahwa kita ingin mencapainya dengan segala usaha yang sepadan. Seperti kata Nietzsche, dia yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana caranya. Jika kita tahu apa yang ingin kita lakukan,
dan kita memiliki cukup alasan untuk melakukannya, kita akan melakukan apapun yang diperlukan. Masalahnya, kita cenderung begitu terperangkap dalam bekerja dan mencapai tujuan kita sehingga kita lupa mengapa kita memulainya dari awal. Kita lupa mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan dan malah merasa terbebani oleh daftar tugas yang tampak tidak ada habisnya. Tidak mengherankan bahwa kebanyakan orang tampak begitu tak bergairah dan bahkan bosan dengan kehidupan mereka. Mereka tidak memiliki tujuan untuk diperjuangkan. Cara termudah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menulis ulang tujuan kita setiap hari dan membayangkan masa depan sesuai keinginan kita. Setiap pagi setelah bangun tidur, catatlah tujuan terpenting yang kita miliki untuk hidup kita. Ini tidak hanya akan membuat kita termotivasi dan bersemangat, tapi juga menjelaskan apa yang perlu kita lakukan agar berhasil. Hanya bila kita berfokus pada tujuan dan visi untuk hidup, kita dapat membuat keputusan yang berkontribusi pada tujuan tersebut. Poin ke-6, bertekad dari awal bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Untuk memastikan kita tetap kuat dalam menghadapi kesulitan, pastikan untuk memutuskan terlebih dahulu bagaimana kita menghadapinya begitu hal itu terjadi. Kita perlu memiliki rencana untuk apa yang harus dilakukan bila suatu saat semua kesulitan menerpa kita. Jika tidak, kita akan terlalu mudah menyerah. Saat menulis tujuan kita, komitmenlah untuk mewujudkannya. Tidak peduli seberapa sulitnya, tentukan bagaimana kita akan menghadapi kegagalan dan kemunduran sehingga kita dapat bangkit kembali lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Jika kita membuat komitmen ini, kita akan berhasil dari segala hal yang kita tetapkan dalam pikiran kita. Mungkin tidak segera, tapi itu pasti. Jadi 6 poin penting ini, bagaimana cara kita mengatasi ampuh untuk membangun kedisiplinan diri yang konsisten. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam muhasabah diri dari saya Siti Fatimah Sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.